sebelumnya kan Lutfi juga pernah menjadi Menteri Perdagangan. Tentu hal ini pilihan yang tepat karena tidak usah belajar lagi, tidak usah memerlukan waktu belajar lagi. Infrastruktur perdagangan, Lutfi sangat paham karena pernah di sana dan mengenal betul staf-staf yang ada di sana. Oke, kalau dilihat sebenarnya apa sih PR yang paling harus cepat begitu ya diatasi oleh Menteri Perdagangan di masa kondisi saat ini nih Pak Benny, kalau dari Anda kan kalau dilihat tadi ada beberapa PR termasuk mengatasi inflasi, kemudian juga perjanjian dagang dan lain-lain. Kalau misalnya dari sisi Anda sendiri melihat apa sebenarnya yang lebih dulu harus diatasi oleh M. Lutfi atau selaku Menteri Perdagangan yang baru? Ya, Pak Lutfi harus memilih apa saja yang bisa kita uh, ekspor dalam konteks persaingan ya. Apapun ekspor itu kan ujungnya tadi persaingan. Jadi kalau bicara persaingan tentu urusannya soal daya saing. Nah, bisakah dengan soft infrastruktur kita bisa lakukan ini sehingga kita meningkatkan daya saing kita untuk mengekspor barang-barang ke pasar-pasar yang sudah dikatakan pasar non tradisional. Tentu kita harus memilih barangnya, tidak semua kita bisa, tapi ada juga barang kita yang pasti bisa mengisi cerukan-cerukan pasar itu, ya. Mhm. Misalnya, tentu ada beberapa bahan baku yang memiliki tidak banyak negara, Mhm. tapi kita ikut memiliki. Tapi barang itu dibutuhkan oleh semua negara, ya. Misalnya apakah itu dari pertanian, atau dari pertambangan, atau dari kerajinan. Karena apapun kita punya kemampuan kerajinan yang cukup banyak, cukup beragam, sehingga hal ini kita bisa tonjolkan ke pasar-pasar tersebut. Oke, Pak Lutfi sendiri ini kan Pak M. Lutfi sendiri ini punya background juga di BKPM ya, jauh sebelum beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan begitu ya, dan concern Pak Jokowi kan adalah diekspor begitu. Anda melihatnya seperti apa sih sebenarnya untuk bisa hal-hal yang mungkin secara klasik begitu ya harus diselesaikan begitu ya atau menjadi perhatian utama begitu ya untuk bisa melihat pasar baru khususnya di ekspor. Indonesia punya banyak potensi begitu kan. Tetapi apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dibenahi agar pasar global ini juga terbuka untuk Indonesia dan peningkatan ekspor ini benar-benar terjadi, Pak Benny. Tentu ada satu contoh yang masih hangat di ingatan saya. Mungkin 2 minggu setelah menjabat jadi duta besar Amerika, malam-malam Pak Lutfi itu menelpon saya untuk membicarakan HS nomor kepala 6. Kalau Mhm. itu biaya masuknya diturunkan, menurut Pak Benny berapa ekspor kita naiknya ke Amerika dan Ya. berapa dikaitkan dengan lapangan kerja yang bisa bertambah. Itu saya jelaskan. Begitu Pak Dubes baru 2 minggu kerja di Amerika itu. Saya kira sense of dagangnya sangat tinggi sekali karena yang bersangkutan juga pedagang juga aslinya, ya kan. Nah, apalagi setelah pernah di BKPM, sudah pernah di perdagangan, kita hanya mengulang saja dan menambah. Nah, tentu yang harus diperhatikan Pak Lutfi, perjanjian-perjanjian dagang itu apa yang kita bisa manfaatkan. Jangan sampai perjanjian dagang hanya selesai di atas kertas, selesai dengan minum anggur dengan koktail, habis itu kita tidak bisa melaksanakan. Saya kira Pak Lutfi harus mereview satu persatu perjanjian perdagangan kita. Contohnya saya kasih tahu, kita punya Mhm. perjanjian dagang SEPA, Comprehensive Economic Partnership dengan Chile. Ya. Itu masuk ke Amerika Selatan. Amerika Selatan itu kalau kita gabung penduduknya lebih besar dibandingkan ASEAN. Ya, kita udah punya pintu Chile. Nah, itu harus diapain setelah SEPA itu